wabarakatuh. Saatnya kuku dan makan dan mampu kubaktikan. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Yunus. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang. Jadi di video kali ini saya bakalan ngejelasin sejarah kepramukaan mulai dari Indonesia sampai ke dunia. Jadi kalau teman-teman mau tahu sejarahnya kayak gimana, tonton video ini sampai selesai ya. Istilah pandu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti petunjuk jalan atau pemandu. Organisasi kepanduan pertama yang ada di Indonesia itu muncul pada awal abad ke-20, yang dimana organisasi tersebut terinspirasi oleh gerakan kepanduan yang berkembang di bagian Eropa. Bermula pada tanggal 29 Juli 1907, di mana pada saat itu Baden-Powell diangkat menjadi Letnan Jenderal Militer di Inggris, dan dia mengadakan perkemahan. Nah, sejak kecil memang Baden-Powell itu sudah menaruh perhatiannya pada alam bebas, dan dia juga suka menjelajahi hutan yang ada di dekat sekolahnya. Nah, setelah itu Baden-Powell diangkat menjadi perwira militer, dan dia juga sudah diterjunkan ke berbagai peperangan, dan di mana dia juga ditugaskan menjadi pemimpin kepanduan. Nah, setelah peperangan Baden-Powell mengelola Scouting untuk kaum muda, dan dia mengadakan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea, di mana pulau tersebut merupakan pulau terbesar yang ada di pelabuhan Hull, Dorset, Inggris. Setahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys, atau kepanduan yang diikuti oleh kaum laki-laki, dan dia juga membentuk kepanduan untuk laki-laki yang disebut dengan Scouting for Boys. Nah, setelah itu pada tahun 1910 akhirnya Baden-Powell memutuskan untuk pensiun dari tentaranya, dan dia meluangkan seluruh waktunya untuk kepramukaan. Nah, pada tahun 1912 dia bersama adiknya yang bernama Agnes Powell membentuk kepramukaan untuk perempuan yang disebut dengan Girls Guides, atau yang biasa kita sebut sekarang adalah Girls Scout. Nah, setelah itu pada tahun 1916 ia juga membentuk pramuka siaga yang disebut dengan Cook atau Anak Serigala. Nah, pedoman dibentuknya itu dilandaskan dengan buku karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Nah, seiring berjalannya waktu, kepanduan akhirnya semakin berkembang di negara tersebut, dan itu membuat Baden-Powell akhirnya mendirikan Raffles Scout, yaitu organisasi untuk pemuda, yang mana di organisasi tersebut itu mewadahi pemuda umur 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengadakan jambore pertamanya di Olympia London, dan dia juga mengundang 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Nah, di situ pula lah Baden-Powell juga dilantik sebagai Bapak Pandu Sedunia, atau Chief Scout of the World. Nah, setelah jambore selesai, dibentuklah organisasi WOSM atau World Organization of the Scout Movement, atau organisasi gerakan pramuka sedunia. Nah, pada tahun 1968 kantor sekretariatnya itu berada di Geneva, Swiss, yang mana tadinya kantor sekretariatnya itu berada di London, Inggris, dan itu juga sempat dipindahkan pada tahun 1998 ke Ottawa, Kanada. Nah, dan dari situlah Bapak Pandu kita itu yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Dia adalah anak dari Profesor Dominic Baden-Powell dan Henrietta Grace Smith. Dan dia memiliki istri yang bernama Olive Baden-Powell, dan juga ketiga orang anak yang bernama Peter, Heather, dan Betty. Dan dia juga memiliki 9 saudara yang bernama Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Flecker. Nah, dan itu tadi adalah sejarah kepramukaan yang ada di dunia. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Jadi gerakan pramuka di Indonesia itu ditandai dengan adanya organisasi milik Belanda yang disebut sebagai Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO di Bandung pada tahun 1912.
Nah, pada tahun 1916, NPO ini diubah menjadi NIPV atau Nederland Industrie Padvinders Vereniging atau Persatuan Kepanduan Hindia Belanda. Dan 4 tahun setelahnya, Mangkunegara 7 dia juga mendirikan sebuah organisasi kepanduan pertama yang disebut dengan JPO atau Javanese Padvinders Organisatie. Dan dari situ itu memicu munculnya berbagai organisasi-organisasi lain seperti Hizbul Waton, terus Jongjava Padvinders, dan juga ada National Padvinders. Nah, dan dari situ Belanda itu melarang adanya organisasi di luar kepemilikannya dengan istilah Padvinders. Nah, untuk menggalang persatuan dan kesatuan, akhirnya Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI ia menyelenggarakan Perkemahan Indonesia Umum atau Perkino di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941. Setelah Indonesia merdeka, akhirnya para tokoh kepanduan itu berkumpul di Yogyakarta untuk melaksanakan kongres pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945. Nah, dan dari kongres tersebut itu melahirkan sebuah organisasi yang yaitu Pandu Rakyat Indonesia atau PRI, yang dimana kepanduan tersebut itu adalah salah satu kepanduan yang telah diakui oleh pemerintah. Nah, akan tetapi setelah Belanda datang, PRI itu dilarang dan resmi dicabut pada tanggal 6 Desember 1945. Namun setelah Belanda datang, PRI itu ternyata dilarang dan resmi dicabut pada tanggal 6 September 1945. Nah, dan dari situlah muncul banyak organisasi-organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan juga Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Nah, pada tahun 1960, pemerintah Indonesia dan juga FPRS itu mulai mengadakan perbaikan organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, pada tanggal 9 Maret 1961, akhirnya Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh kepanduan untuk menyempurnakan organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Untuk menindaklanjutinya, Soekarno membentuk panitia pembentukan organisasi gerakan kepramukaan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, terus juga ada Ahmad Adi Saleh dan juga Ahmadi. Nah, dan dari panitia tersebut itu mengeluarkan lampiran Kepres nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Nah, dari Kepres nomor 238 tahun 1961 itulah akhirnya Kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka, dan pada tanggal 14 Agustus 1961 akhirnya Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka tersebut mulai diperkenalkan ke seluruh warga negara Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya yaitu sejarah pramuka itu diawali dengan adanya organisasi-organisasi seperti Pandu dan juga Padvinders yang kemudian berkembang menjadi gerakan pramuka. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan juga semangat juang di kalangan pemuda. Nah, itu tadi pemaparan mengenai sejarah kepramukaan dari saya, mulai dari dunia sampai ke Indonesia. Dan apabila ada kesalahan ataupun ketidaklengkapan dari apa yang telah saya sampaikan tadi, mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satyaku Kudarmaka dan Aku Kubaktikan. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.